Oke, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Selamat datang di webinar hari ini yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Rudi Mulia untuk check up perkawinan. Seberapa berkualitas perkawinan Anda. Hari ini akan dibawakan oleh Ibu Mona Sugianto, psikolog, dan Bapak Rudi Mulia, MA. Saya, Helsa Novita, sebagai yang akan membantu Bapak dan Ibu untuk pembukaan dan nanti juga sesi tanya-jawab. Nanti saya juga akan dibantu oleh Ardelia Putri, yang akan membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk nanti penjelasan mengenai materi dan sesi tanya-jawab. Sambil kita mungkin masih menunggu beberapa Bapak dan Ibu lainnya. Oke, kita sambil menunggu peserta yang lainnya ya, Kak Helsa ya. Iya, betul. Iya, karena hari ini juga ternyata pesertanya banyak sekali denominasinya, ada yang dari pasangan yang sudah menikah, ada juga dari yang single yang mau mempersiapkan pernikahan juga ikut bergabung bersama kita di sini ya, Kak. Iya. Hari ini cukup beragam ya, Putri, untuk bertanya. Semoga nanti dengan materi yang dibawakan bisa menjadi inspirasi untuk yang mungkin belum menikah, pasangannya bisa semakin mempersiapkan lagi untuk pernikahannya. Untuk iya, betul. Bisa semakin dikuatkan lagi pernikahannya. Iya, betul. Mungkin sambil kita menunggu peserta yang lain, kita juga mungkin bisa sambil menjelaskan ya, Kak, bahwa
acara kita hari ini adalah rangkaian pertama dari acara-acara couple berikutnya. Mungkin Kak Elsa bisa menjelaskan. Oke. Jadi di sini, ya, untuk check up perkawinan ini kita disingkatnya Cupid gitu ya, check up perkawinan _ID. Ada rangkaian. Jadi selain dari pertemuan hari ini, kita bilangnya sesi 0 gitu ya. Tapi nanti akan ada 4 sesi lainnya. 4 sesi lainnya untuk tentang Cupid dengan tema yang berbeda. Ini di setiap hari Kamis. Ada di tanggal 30 Juli kita punya dengan tema Sofi dan tujuan perkawinan. Lalu di sesi 2 kita ada di tanggal 6 Agustus dengan tema relation, trust, communication, dan love language. Lalu ada di sesi 3 tanggal 13 Agustus dengan tema roles, yaitu power dan pembagian peran. Sesi terakhir adalah sesi 4 di tanggal 20 Agustus dengan tema komitmen, meaning of suffering, dan kesetiaan. Jadi untuk Bapak dan Ibu mungkin yang baru mendaftar di sesi 0 ini, bila tertarik untuk melanjutkan lagi dengan sesi-sesi lainnya, bisa mendaftar di link yang ada. Nanti linknya juga akan kami sampaikan di chat supaya nanti bisa di Untuk hari ini, Putri, kita sampai jam 11 ya kegiatannya nanti. Ya, betul. Dari jam 9 sampai jam 11, kita akan berproses sama-sama di check up perkawinan hari ini. Iya. Nanti kita akan ada 2 sesi, Bapak Ibu. Jadi nanti ada sesi bersama Bapak Rudi dan ada sesi bersama Ibu Mona. Setelah masing-masing sesi, nanti akan ada sesi tanya jawab kurang lebih 15 menit. Tapi selama sesi, kalau misalkan Bapak dan Ibu ada terfikir, terlintas pertanyaan, bisa mulai pada sesi tanya jawab bisa kami bacakan. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu lebih prefer atau lebih nyaman untuk bertanya langsung, bisa dilakukan di 15 menit sesi tanya jawab tersebut untuk bertanya langsung kepada pembicara, baik Bapak Rudi maupun dengan Ibu Mona. Ini saya lihat udah ada 11 partisipan yang hadir. Oke, dan mungkin sebelumnya kita juga akan menyampaikan rangkaian kita hari ini ya, Kak Elsa. Yang pertama nanti kita akan buka dengan doa bersama. Lalu mungkin sebelum kita akan memulai kegiatan, kita akan melakukan foto bersama dulu. Jadi Ibu Bapak boleh siap-siap dulu sekarang, karena kita akan foto bersama lebih dulu sebelum kita mulai. Setelah itu, rangkaian acara ini kita akan bagi menjadi 2 sesi, atau akan ada 2 pemateri, seperti yang sudah disampaikan. Untuk di sesi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Rudi Mulya MA mengenai materi yang pertama adalah pernikahan, derita atau bahagia. Lalu berikutnya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk sesi 1, setelah itu kita akan masuk ke sesi 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Mona Sugianto, seorang psikolog klinis, mengenai check up perkawinan yang nanti akan diisi bersama oleh setiap pasangan atau setiap peserta yang hadir. Lalu dilanjutkan juga dengan sesi tanya jawab berikutnya, baru nanti kita akan mengakhiri dengan tanya jawab lebih lanjut
kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan di sesi pertama yang mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi, kalau nanti masih ada waktu kita bisa diskusi lebih lanjut gitu ya Kak Helsa. Iya, betul sekali. Yang sudah pukul 9.50, mungkin bisa kita mulai dengan doa sebelum kita masuk ke rangkaian acara berikutnya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi pertama yang dibawakan oleh Bapak Rudi Mulia, saya akan membacakan profil pembicara kita yang pertama, Bapak Rudi Mulia. Bapak Rudi Mulia, MA, lahir 38 tahun yang lalu, tinggal di Jakarta, dan memiliki 2 orang anak, yaitu Dominic dan Jared. Istrinya, istri Bapak Rudi Mulia bernama Ibu Titin, adalah seorang guru SD Matematika di sebuah sekolah swasta. Sehari-hari Bapak Rudi bekerja sebagai konselor pernikahan dan depresi. Dari tahun 2008 sampai sekarang juga aktif mendampingi ODA, yaitu orang dengan HIV dan AIDS atau AIDS, dan ADA, yaitu anak dengan HIV atau AIDS. Kesibukan lainnya adalah rohaniwan yang membimbing pasangan muda yang sudah menikah maupun yang sedang dalam persiapan pernikahan. Lalu Bapak Rudi Mulia juga membuat satu buku, yaitu Sadar Diri Sebelum Menikah. Untuk pembicara yang kedua, nanti akan dibawakan oleh Ibu Mona Sugianto. Putri akan membantu untuk menjelaskan profil Ibu Mona. Silakan Putri. Oke, baik. Terima kasih Kak Helsa. Untuk pembicara kita yang kedua, akan ada Ibu Mona Sugianto, psikolog klinis. Dan Ibu Mona sendiri adalah seorang istri dari Mikael Chandra Tua SEMM, seorang ibu dari 3 anak, yaitu Keyu, Senyuki, dan juga Genao. Saat ini, Bu Mona juga sedang menempuh pendidikan S3 di program studi Doktor Psikologi Universitas Padjadjaran, Bandung. Bu Mona juga mendirikan Biro Ad Familia Indonesia pada tahun 2012 dan aktif untuk terjun dan terlibat di berbagai lembaga dan juga memberikan layanan psikologi bagi keluarga-keluarga, pendampingan panti asuhan, LSM, dan juga pembekalan dan juga terapi dengan berbagai metode. Bu Mona juga sejak tahun 2019 ikut aktif tergabung di dalam gerak kebangsaan atau Gerak Bangsa Kuat, dan juga Gerak Bangsa Kuat sendiri menekankan pada program untuk mengembangkan karakter bangsa, dan Ibu Mona Sugianto juga dipercaya mendampingi lembaga negara untuk melakukan pendampingan psikologis bagi staf Komnas Perempuan dan menjadi Komite Etik Forum Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mendampingi Employee Assistance Program di beberapa BUMN, serta berbagai institusi pendidikan dan organisasi lainnya. Bu Mona juga seorang penulis buku dari 2 buah buku Bu Mona yang telah diterbitkan berjudul Heaven on Earth dan juga Yakin Waras. Kalau begitu, itulah CV dari kedua pembicara kita hari ini, Bapak Rudi Mulia dan juga Ibu Mona Sugianto. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan materi dan juga akan melakukan check-up perkawinan bersama, tapi sebelum itu kita bersama-sama akan melakukan foto. Saya boleh minta kepada setiap peserta untuk menyalakan atau memunculkan videonya. Kita akan foto bersama. Baik, terima kasih Bu Erika, Kak Tita, ya Pak Alvin dan juga Ibu. Oke. Untuk Pak Ditya, Bu Sali, Bu Sylvia, dan Pak Rian, boleh kami tunggu untuk memunculkan videonya. Kita akan foto bersama sebelum kita memulai seminar kita hari ini. Baik, terima kasih Pak Ditya. Oke, fotonya akan saya bantu, saya akan pandu. Saya akan hitung 1, 2, 3, kita akan foto bersama. 1, 2, 3.
Oke, sekali lagi boleh ganti gaya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Baik, kalau begitu kita langsung saja masuk ke sesi kita yang pertama. Materi pertama oleh Bapak Rudi Mulia mengenai pernikahan, derita, atau bahagia. Oke, baik. Terima kasih Putri dan juga Helsa yang sudah memandu untuk pertemuan kita di awal-awal. Saya ingin mengucapkan selamat pagi buat kita semua, selamat berbahagia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama mengikuti kegiatan kita pada hari ini tentang cekap perkawinan atau kita singkat jadi CPIT. Ya, banyak orang bertanya-tanya gitu ya, mengapa perlu cekap perkawinan gitu ya? Jadi kalau orang kita aja kalau secara kesehatan gitu ya, kita harus atau berkala itu setahun sekali kita periksa diri kita. Apakah di dalam fisik kita, kesehatan kita ada penyakit-penyakit mungkin bawaan atau penyakit-penyakit turunan gitu ya, ataupun karena pola makan ataupun pola hidup gitu ya, kita mencek up fisik kita. Nah, begitu juga dengan perkawinan, kita perlu juga mengecek perkawinan kita. Dan tema hari ini adalah apakah perkawinan itu derita atau bahagia? Ya, nah ini sungguh menarik sekali bahwa banyak orang yang menganggap apakah menikah itu menjadi sebuah kebutuhan, gitu ya. Dan di slide selanjutnya, karena bagi beberapa orang menikah itu tidak perlu tidak harus untuk terburu-buru gitu ya. Menikah itu tidak harus menjadi sebuah urutan prioritas gitu ya. Tapi pada akhirnya nanti ya orang yang mengatakan demikian di saatnya nanti in time gitu ya, pada waktunya akan menikah juga gitu ya. Jadi apakah menikah menjadi sebuah kebutuhan? Kalau bagi saya iya gitu. Dan perkawinan sendiri pada akhirnya sudah menjadi sebuah industri. Ya, kita lihat bagaimana industri pernikahan perkawinan ini sudah memberikan begitu banyak lapangan pekerjaan bagi banyak orang ya, mulai dari gaun, make up dan segala macam ya. Oke, aku tolong terus di materinya. Nah, lanjut. Lalu yang menjadi kendala adalah di Indonesia gitu ya, ada statistik gitu ya, statistik tentang pernikahan, bahwa ini yang saya dapat ya, statistik dari tahun 2009 sampai 2016. Di slide selanjutnya, angka perceraian itu meningkat gitu ya, 16 sampai 20%. Gitu. Dan 4 hal yang menjadi penyebab utama perceraian itu adalah hubungan tidak harmonis, tidak ada tanggung jawab, kehadiran pihak ketiga, dan persoalan keuangan. Ini hanya sampai di tahun 2016. Saya belum mendapat data yang sampai tahun 2020 ya. Di Indonesia agak lemah gitu ya. Dan yang menariknya dari semua penggugat cerai itu adalah kebanyakan adalah kaum wanita ya. 2 tahun lalu saya berkesempatan mengunjungi Banyuwangi. Waktu saya ke sana, saya melihat ada sebuah kantor gitu ya, yang orang antri gitu ya, banyak sekali antri gitu. Saya pikir itu kantor urusan apa gitu ya. Ketika dijelaskan, ternyata itu adalah kantor urusan agama KUA. Di situ dibilang katanya hampir setiap hari itu ada sekitar 30 sampai 40 kasus orang menggugat cerai gitu ya. Jadi ini sungguh fenomena menarik ya. Satu sisi perkawinan menjadi sebuah kebutuhan, tapi di sisi kontradiksinya adalah angka perceraian di Indonesia juga begitu meningkat cukup signifikan ya. Apalagi dengan sekarang situasi pandemi gitu ya. Banyak sekali kasus-kasus yang saya tangani itu kasus-kasus perselisihan konflik ya, yang mengakibatkan banyak orang hampir berpisah, bercerai ya. Saya sedang megang 4 kasus yang sampai hari ini masih berproses ya. Slide selanjutnya. Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan gitu ya, sebelum dan sesudah pernikahan. Kalau yang sebelum pernikah, jadi bisa tahu ya. Jadi mungkin nanti sesudah menikah boleh mengecek ya. Apakah saat ini yang kalau sudah menikah, kematangan pribadi pasangan kita sebelum dan sesudah, apakah ada perubahan gitu ya?
Bagaimana dengan dulu kalau misalnya sebelum menikah tipe orang yang sangat responsif gitu ya, apakah sesudah menikah responsifnya itu bertambah atau berkurang gitu ya? Apakah pasangan kita yang dulunya suka sabar, ramah, sesudah menikah apakah masih demikian? Apakah kematangan pribadi masih ada? Ya. Nah, lalu sebelum menikah, bagaimana dia menghabiskan waktu? Apakah dia pandai mengelola well organized untuk waktunya, atau justru sangat unorganized gitu ya. Nah, sesudah menikah apakah itu masih berlaku gitu ya. Nah, kemudian penggunaan uang gitu ya, dan kehidupan sosial dan lain-lain. Jadi ini bisa diperhatikan ya, apakah ada perubahan sebelum dan sesudah pernikahan. Nah, selanjutnya banyak yang salah kaprah gitu ya. Sebenarnya masalah dalam pernikahan itu terjadi bukan saat menikah di slide selanjutnya, tetapi jauh sebelum pernikahan itu terjadi gitu ya. Jadi yang masih pacaran gitu ya, yang masih sedang menjalin relasi, coba perhatikan dengan baik pasangan kita. Secara tadi ya, kematangan pribadi, cara dia menghabiskan waktu, penggunaan uang, kehidupan sosial, bagaimana dia berkomunitas gitu ya. Apakah kita sudah benar-benar memperhatikan gitu ya. Jadi masalah pernikahan itu terjadi bukan saat menikah, tetapi jauh sebelum pernikahan itu terjadi. Apakah dia tidak mengenal dengan baik, gitu ya, atau tutup mata sama hal-hal yang sebenarnya kita tahu pasangan kita salah, gitu ya, atau kita menjalin relasi hanya sekedar untuk kesenangan, ya, hanya untuk mencari kesenangan, ya. Ini mesti kita cek, gitu ya. Oke, selanjutnya Putri, slide-nya. Saya minta tolong slide-nya sama Putri karena di rumah saya agak tidak stabil. Terus Putri. Slide selanjutnya. Oke, kita akan ngomong tentang ternyata rasa cinta dan materi itu. Orang bilang gini, aku menikah sama dia udah cukup dengan modal cinta gitu ya. Aku sudah pokoknya kami saling mencintai gitu ya. Kami udah saling memahami lah gitu. Nah, rasa cinta itu ternyata nggak cukup, bukan modal utama dalam pernikahan. Kalau modal awal, iya, itu modal awal. Tapi sebagai modal utama, itu nggak cukup. Apalagi dengan materi. Saya berpenghasilan baik, saya punya keuangan yang baik, dan saya pikir atau usaha yang mapan gitu ya. Tapi rasa cinta ataupun materi itu ternyata bukan modal utama dalam pernikahan gitu ya. Kalau sebagai modal awal, iya, itu saya sepakat, setuju, itu ada modal awal. Tetapi kalau itu hanya sebagai pegangan, sebagai fondasi, itu sangat-sangat tidak kuat ya. Dan sebelum kita membahas tentang perkawinan ya, saya ingin mengajak teman-teman untuk dulu ya, yang sudah menikah dulu bisa cinta sama dia, sama cinta sama pasangan, sama suami atau sama istri, itu bagaimana caranya ya. Putri, boleh tolong selanjutnya. Terus lagi. Nah, oke, dari cinta. Yang pertama, kita mungkin bisa jatuh cinta sama dia karena unsur fisik ya. Kita suka dengan fisik dia gitu ya. Kalau misalnya pergi lihat wanita, adik kita udah punya catatan bahwa saya mesti punya pasangan yang rambutnya panjang, harus ada yang hidungnya mancung, atau yang kulitnya putih, atau segala macam ya. Wajar, itu normal gitu ya. Atau wanita suka sama pria karena dia cabi-cabi gitu ya, menggemaskan, tubuhnya gemuk, atau mungkin juga kekar, berotot, saya suka seperti itu ya. Kalau dulu istri saya suka katanya sama botak gitu ya, model kayak Vin Diesel gitu ya. Makanya saya botak gitu ya, botak terus biar saya tetap dicintai secara fisik. Ya, yang kedua gitu ya, unsur kepribadian ya. Nah, ini bukan kepribadian ganda yang pasti ya. Jadi kepribadian tuh dia pribadi yang ramah, dia pribadi yang sangat bersahabat, dia pribadi yang sangat humoris, dia pribadi yang sangat menyenangkan gitu ya. Kita cinta sama dia. Ya. Kemudian apakah kita cinta sama dia karena ada kedudukan atau dia punya jabatan atau punya status sosial, mungkin dia anak pejabat, dia anak seorang yang penting, anak seorang pengusaha, ya, atau tokoh masyarakat, kita cinta sama dia karena itu. Atau karena unsur bakat, punya bakat bisa main musik, bisa jago komputer, dia jago bisa menguasai 5 bahasa, gitu.
atau dia punya bakat-bakat lain yang kita sangat-sangat terpukau melihat bakat yang dia punya. Nah, yang kelima, unsur emosional. Kita cinta sama dia tuh karena mungkin gini, banyak pasangan yang suka sama cinta sama pasangannya itu karena dia merasa bahwa misalnya suami ya, dia melihat istrinya itu mirip mamanya gitu. Karena dia merasa kayak mamanya itu yang rendah hati, mamanya yang suka ngomong, suka ngayomin, dan merasa bahwa pasangannya itu seperti mamanya ya secara emosional gitu. Atau secara emosional yang lain adalah kita melihat pasangan kita tuh seperti bintang film atau tokoh film gitu yang kita nonton film misalnya drama Korea gitu ya, dan kita suka dengan tokoh itu dan kita mencari, saya mau seperti itu nih pasangan saya, seperti tokoh orang Korea ini dalam film yang saya tonton ya. Jadi merasa kayak ada ikatan emosional waktu kita jatuh cinta sama dia gitu ya. Karakter yang dikembangkan oleh dalam film itu ada ternyata dalam kehidupan nyata gitu ya. Ada unsur emosional ya. Jadi bisa jadi karena orang tua atau bisa jadi karena tokoh karakter yang film atau komik novel yang kita lihat baca. Nah, yang keenam karena unsur spiritualitas ya. Kita cinta sama dia karena kita merasa bahwa dia bisa memimpin kita secara spiritual gitu ya. Dia bisa membimbing kita, bisa kalau diskusi tentang spiritualitas itu nyambung dan kita merasa nyaman untuk berbicara tentang spiritualitas gitu ya. Atau yang ketujuh karena kita merasa cinta sama dia ada nilai-nilai kehidupan yang kayaknya ini orang idealis banget gitu ya. Dia orang pejuang misalnya, dia seorang yang penggiat HAM, dia seorang penggiat literasi. Nilai kehidupan dia itu dia didedikasikan buat orang-orang banyak gitu ya. Dan kita suka sama seperti itu. Nah, coba cek kenapa kita cinta sama pasangan kita dan apakah rasa cinta kita yang dulu ini karena unsur-unsur ini masih ada sampai hari ini. Ya, apakah kita masih berbunga-bunga karena melihat dia ya. Selanjutnya, nah ini kasus-kasus yang sering terjadi dalam di ruang-ruang konseling saya. Slide selanjutnya, salah pilih pasangan bisa bikin pernikahan kita menjadi sulit gitu ya. Kasus konseling yang saya alami itu banyak ini, pasangan yang belum terbuka tentang masa lalu ya. Contoh kasus bahwa sekitar sebulan yang lalu dalam masa pandemi ada orang yang setelah menikah sekitar 2 tahun waktu dia cerita gitu ya, karena dia sudah tidak nyaman, istrinya tuh sudah lama memendam bahwa nggak enak ini untuk menyimpan gitu ya. Akhirnya dia ngomong ke suaminya. Waktu dibuka pada suaminya tuh, suaminya kaget. Ternyata selama ini istrinya yang dianggap adalah istri yang baik, istri yang soleha, ternyata dulunya itu adalah orang yang sangat maksudnya tidak benar gitu. Dan dia kaget gitu. Jadi kenapa dulu nggak pernah cerita katanya? Kalau dulu cerita mungkin aku bisa terima gitu. Tapi sekarang kenapa kamu begini? Jadi yang tidak terbuka tentang masa lalu menimbulkan konflik dalam pernikahan. Ya. Kemudian keuangan yang tidak transparan gitu ya. Jadi saya pernah menangani kasus yang kayak ada istri yang selalu mengirimkan uang secara diam-diam kepada keluarganya untuk membantu keluarganya dan tidak pernah minta persetujuan suami, tidak pernah minta support dari suami, izin dari suami. Gitu. Begitu ketahuan, timbullah konflik gitu ya. Dan lalu diungkit, jangan-jangan nih dari dulu begitu ya. Kemudian kasus yang lain adalah pasangan yang suka main reading, suka membaca pikiran ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa kebanyakan sih maaf ya, para wanita yang berharap bahwa pasangannya itu mengerti tanpa harus diomongin gitu ya. Ya lu kan udah ngerti gue mau apa gitu ya. Jadi berharap kayak aku lapar gitu ya, misalnya orang wanita, aku lapar, kamu bikin makanan. Ya karena tidak pernah diomongkan ya si pria merasa ya aku nggak pernah dikasih tahu kamu lapar, jadi si wanita berasa, lu baca dong pikiran gua. Nah, itu namanya kan diskusi telepati gitu ya. Nah, ini juga sering terjadi ya. Nah, kasus yang lain suka memarkir masalah. Banyak orang yang pasif ya, ini masuk ke dalam pola asuh ya. Mereka yang masalah tuh yang suka diparkir, yang nggak pernah diselesaikan, yang didiamkan gitu ya. Lama-lama parkirannya menjadi penuh, akhirnya tumpah keluar dan kemudian meledak gitu ya, tidak pernah diurus, tidak pernah diselesaikan gitu ya. Kemudian ada lagi karena harga diri yang rendah gitu ya. Jadi misalnya kasus yang saya tangani itu yang laki-laki, seorang suami, dia tumbuh besar dari keluarga yang tidak pernah orang tuanya memberikan pujian kepada
dirinya gitu ya. Walaupun dia sudah dapat nilai bagus, ada prestasi, dia berusaha untuk menjadi anak yang baik gitu ya, karir dengan baik, tapi tidak ada pujian dari keluarganya. Dan setelah menikah, dia pun tidak mendapatkan pujian itu dari istrinya gitu. Nah akhirnya ya, kita cerita, dia mendapatkan pujian itu dari orang lain, dari wanita lain. Di situ dia merasa bahwa harga diri dia kebangun. Dia merasa kenapa istri saya nggak bisa memuji. Nah itu harga diri yang rendah itu kemudian membuat dia jatuh ke dalam perzinahan. Ya. Kemudian ada namanya intervensi keluarga besar. Ya. Kadang-kadang kita dalam situasi tertentu, kadang-kadang ada keluarga besar ikut campur gitu ya, entah mertua, entah kakak ipar, tiba-tiba intervensi masuk ke dalam masalah. Dan itu biasanya dalam suku-suku tertentu itu keluarga besar itu bisa bawa bisa bawa keluarga mereka masing-masing, bisa bawa amannya, bisa bawa secara adat diselesaikan gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, saya ingin bertanya gini. Sewaktu Bapak, Ibu, teman-teman semua memutuskan menikah, apakah kalian memutuskan itu diambil pada usia muda? Ya, maksudnya kayak, ya saya udah merasa udah siap gitu ya. Saya pokoknya pengen menjadi nanti kalau udah punya anak biar kayak Mahmud gitu ya, mama muda gitu kan, keren kalau nanti punya anak usianya itu kayak wajahnya itu ya dan adik ya. Apakah juga menikah karena penampilannya yang mempesona gitu ya, wah daripada diembat orang lain nih ya, mendingan saya dapetin aja lah penampilannya udah oke, udah keren gitu ya, daripada diembat orang lain mendingan saya embat gitu ya. Apakah menikah karena MBA, married by accident gitu ya, apakah menikah karena cinta romantik, terperangkap cinta romantik, pokoknya aku nggak bisa hidup tanpa kamu gitu ya, kamu satu-satunya orang paling penting dalam hidup aku, kamu adalah pria yang aku nantikan selama ini dalam hidupku gitu ya. Jadi terperangkap dalam cinta romantik gitu ya. Apakah menikah karena untuk balas dendam, misalnya habis diputusin pacar terus pacarnya langsung menikah gitu ya, memang lu ada yang bisa langsung nikah gitu ya, gue juga bisa gitu ya. Jadi menikah itu bukan karena cinta sama pasangan, karena balas dendam gitu ya, karena ingin menunjukkan bahwa gue juga laku, nggak cuma lu doang bisa laku gitu ya. Terus selanjutnya, apakah menikah karena nomor 6, karena tekanan dan kebutuhan sosial, tekanan dari orang tua, tekanan dari pihak keluarga gitu ya, saat Idul Fitri, Natal, kalau keluarga bisa kumpul, Sincia tanyain, mana pasangan lu gitu ya, lu gak kawin-kawin, umurnya tua, udah mapan gitu ya, akhirnya ya udahlah, karena ditekan terus gitu ya, atau karena kebutuhan sosial, misalnya sering nongkrong sama teman bawa pasangan, udah ada suami, ada istri, kita merasa kayak enak juga ya, ada bisa ditemenin gitu ya, kalau nongkrong bisa ada bawa pasangan gitu ya. Jadi kita menikah karena ini, karena tekanan dan kebutuhan sosial. Kemudian yang ketujuh, menikah karena ingin menyenangkan orang lain. Gitu ya. Ini juga karena faktor kayak, orang tua saya sudah lanjut usia, nih kasihan nih kalau orang tua belum melihat menantu gitu ya. Jadi kita ya udahlah supaya orang tua bahagia, ya udah saya menikah buru-buru gitu ya. Atau yang kedelapan, menikah karena perkataan orang lain. Jadi teman bilang kayaknya lu cocok sama dia, kayaknya lu udah jodoh sama dia. Wah, kalian pasangan yang serasi. Wah, kalian tuh kalau berjalan tuh kayaknya semua mata memandang lah, kalian tuh udah kayak sweet couple gitu ya. Jadi karena perkataan orang lain, karena dorongan orang lain, penyemangat dari orang lain, kita menikah. Ya. Atau 9, kita menikah karena pasangan memiliki harapan-harapan yang tidak realistik gitu ya, harapan-harapan yang kalau gue nikah sama lu nih ya pasti hidup gue akan makmur nih, usaha gue akan berkembang nih, kalau gue nanti nikah sama lu ya pasti sifat-sifat gue bisa berubah gitu ya. Jadi ini ada harapan-harapan yang tidak realistik ya. Oke. Nanti ini bisa ini akan dibagikan ya slide-nya. Oke. Menikah itu tidak sesederhana pelajaran matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2. Betul bahwa kita tahu teori, kita tahu konsep gitu ya, kita belajar gitu ya. Karena memang kan tidak ada sekolah tentang pernikahan, tidak ada orang yang mengajar khusus tentang pernikahan gitu. Jadi masing-masing kita waktu kita masuk ke dalam perkawinan itu kita membawa pengalaman, experience gitu ya, mungkin dari orang tua kita gitu ya. Kita melihat bagaimana orang tua kita mengasuh kita, bagaimana orang tua kita mengelola konflik dalam perkawinan mereka, itu bekal yang kita bawa. Atau bekal tambahannya itu dari buku gitu ya, ataupun dari film yang kita nonton.
Jadi kita tahu teori, tahu konsep gitu ya, tapi masalahnya dalam prakteknya itu bisa berbeda ya. Jadi menikah itu tidak sesederhana pelajaran matematika 1+1 sama dengan 2 ya. Lanjutnya bahwa gini, banyak sekali bahwa pasangan-pasangan yang terjebak di dalam isu pernikahan gitu ya. Jebakan pernikahan yang pertama itu banyak yang terperangkap dengan mitos-mitos. Selanjutnya, sebelumnya, ya ini dia jebakan pernikahan. Kita menganggap bahwa pernikahan itu adalah ujung dari perjalanan cinta. Ini yang sudah kami nantikan ya. Jadi akhirnya ketika sudah sampai ujung, ya setelah hari plus H+1 setelah menikah, dimulai lagi dari nol. Kita mulai lagi ya dari nol, gitu ya. Jadi ini kayak Pertamina akhirnya ya. Jadi pernikahan itu ujung, H+1 dimulai lagi dari nol. Ya, ini mitos. Ya. Terus mitos yang lain adalah kehidupan akan menjadi sempurna setelah menikah, gitu ya. Pokoknya nanti gitu. Tadi saya bilang, gua kalau dia nikah sama lu, hidup akan menjadi sempurna. Ya, jadi dia masuk dalam pernikahan itu tidak dalam kondisi sempurna. Setelah menikah baru merasa dirinya sempurna. Ya, ini akan sangat berbahaya sekali dalam perkawinan. Kemudian menganggap bahwa dalam perkawinan itu akan menyelesaikan masalah pribadi, ya, masalah-masalah pribadi, misalnya tipe perkawinan sebelum menikah itu dia adalah seorang yang suka bangun siang atau malas atau segala macam. Nanti setelah menikah belum tentu dia akan menjadi bangun lebih pagi, bisa jadi ditambah parah, bangunnya lebih siang lagi, gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya, pasangan yang sudah berumur, lebih dewasa, berani ambil keputusan dan bertanggung jawab. Saya tahu lah pasangan saya tuh lebih senior usianya, dia lebih mapan, dia lebih sudah banyak pengalaman gitu ya. Ya belum tentu juga bahwa kedewasaan itu tidak menjamin seseorang itu mampu dalam bersama-sama mengarungi sebuah perkawinan ya. Oke, yang selanjutnya, kami sudah sama-sama senang, betul-betul mencintai, jadi sudah siap menikah. Ya, ini jebakan yang sering saya di ruang konseling itu dibicarakan gitu ya. Setelah menikah, akhirnya rasa cinta itu hilang gitu ya. Rasa cinta itu tiba-tiba nggak ada lagi ya. Kalau ditanya kenapa memutuskan mau bercerai, ya kami sudah tidak mencintai lagi. Jadi ada kontradiksi ya. Sebelum perkawinan merasa sama-sama mencintai, begitu dalam perkawinan ada konflik dan semakin membesar. Tiba-tiba bilang kami sudah sama-sama tidak saling mencintai. Nah, pasangan saya orang beragama, pasti rumah tangga kami aman. Saya tidak perlu jelaskan, di Indonesia sudah begitu banyak orang-orang rohaniwan yang beragama, tapi akhirnya berujung dengan perceraian. Setelah menikah, saya akan berubah. Setelah menikah, pasangan akan melengkapi hidup saya. Tadi saya sudah jelaskan, kita masuk dalam pernikahan itu belum sempurna, belum siap, belum dewasa, ya. Dan tiba-tiba merasa bahwa pasangan saya akan melengkapi saya. Dan akhirnya dalam perkawinan itu, kita akan menuntut pasangan kita untuk melengkapi hidup kita. Nah, kalau kita menuntut terus pasangan untuk melengkapi hidup kita, ya perkawinan itu pasti ujung-ujungnya penuh dengan konflik, penuh dengan perkara. Ya. Oke, lanjut. Maaf ya, saya cepat karena waktu kita 30 menit. Intimidasi pasangan ya. Dalam perkawinan tuh sering kali gitu ya. Kalau di sini, sering kita memberikan kalimat ultimatum sama pasangan kita. Kamu kalau begini terus ya, atau kalau kita bilang kamu kalau nggak mau berubah ya, kalau kamu dibilangin nggak mau ngerti, ada kalimat ultimatum gitu ya. Kalimat-kalimat yang yang mengintimidasi, yang membuat pasangan tuh terpojokkan gitu ya. Atau dalam komunikasi dengan perkawinan nanti ada sesi selanjutnya tentang komunikasi, kita sering mengungkit-ungkit masa lalu. Dulu kamu sering ngomong I love you, mengapa sekarang gue jarang banget gitu ya ngomong I love you, ya semalam baru terjadi gitu ya ngomong. Dulu kamu sering ngomong I love you, ini belakangan kenapa jarang ngomong I love you? Dulu kamu gitu. Jadi setiap kali komunikasi, konflik selalu ada kata dulu gitu ya. Kemudian menuntut pasangan atau berusaha untuk mengubah pasangan. Nah, ini yang berbahaya waktu kita berusaha untuk mengubah pasangan, akhirnya pasangan itu tidak menjadi dirinya sendiri gitu ya. Dan dia akhirnya memakai topeng gitu ya. Menjadi topeng yang ingin membahagiakan pasangan atau sesuai dengan apa kemauan pasangan. Nah, ini juga akhirnya menimbulkan begitu banyak pertengkaran gitu ya. Kok kamu nggak bisa sih seperti yang aku mau gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 3, kita terlena gitu ya, ingin membahagiakan pasangan. Ya, nomor 3. Ya, jadi bagi saya perkawinan itu bukan untuk mencari kebahagiaan. Perkawinan itu adalah untuk bertumbuh ya.
Kalau kita bertujuan untuk membahagiakan pasangan, pada akhirnya kita tidak akan bisa menjadi diri kita sendiri. Tapi kalau kita bisa menjadi diri kita sendiri yang utuh, yang bertanggung jawab, maka kita akan menjadi yang terbaik buat pasangan kita. Dan pasti pasangan kita akan bahagia melihat diri kita bertumbuh, berkembang menjadi pribadi yang utuh, yang terbaik untuk pasangan kita. Yang keempat, tidak berani konflik, gitu ya. Nah, bagi saya gini, konflik itu menguji karakter dalam perkawinan. Ya, adanya konflik membuat kita mengenal, saling tahu apa yang baik, apa yang benar, apa yang harus disesuaikan dalam perkawinan. Ya, kalau ada konflik, terus kemudian udahlah ini nggak usah dibahas gitu ya, atau mungkin didiamkan, akhirnya pasangan itu menjadi berat sebelah. Hanya satu orang yang hanya berusaha untuk membuat, kalau misalnya main jungkat-jungkit gitu ya, hanya satu orang yang paling berat gitu ya, posisinya ada di bawah, yang satunya tuh ada di atas gitu ya, nggak balance gitu ya. Dan akhirnya ini tidak akan ada namanya keseimbangan yang baik gitu ya. Hanya satu orang yang effort berusaha untuk membangun perkawinan ya. Jadi ini juga akan sangat menyulitkan dalam perkawinan. Lalu yang selanjutnya, nah ini sambil cek mental perkawinan gitu ya. Coba apakah dalam perkawinan masih ada hal-hal yang seperti ini gitu ya, atau yang sedang single, yang sedang ingin mempersiapkan pernikahan, boleh cek seperti ini. Slide selanjutnya. Cek mental pasangan. Apakah yang pertama, apakah pasangan kamu, suami atau istri kamu saat ini menjadi cemburu ketika kamu berbicara dengan teman lawan jenis? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pasangan kamu, suami dan istri kamu, mengkritik mengenai cara kamu berpakaian hari ini dan mencoba untuk mengontrol apa yang kamu pakai? Ya. Terus, apakah pasanganmu, suami dan istrimu, menelepon atau men-teks kamu secara berlebihan, overprotective, memaksa atau mendorong kamu melakukan hal-hal yang di luar keinginan kamu? Ya. Atau pasangan kamu meminta kamu melapor mana kamu pergi, dengan siapa, dan mau apa? Ya. Apa pasanganmu, suami dan istri, suka melarang melakukan kegiatan yang biasa kamu lakukan dengan teman-teman kamu sebelum menikah. Dan setelah menikah, kamu nggak boleh lagi melakukan hal ini. Ya. Selanjutnya, apakah pasanganmu menjauhkan kamu dari keluarga atau teman-teman terdekat? Ya. Apakah pasanganmu mengancam akan bunuh diri bila tidak melakukan apa yang dia inginkan? Atau yang minta kamu memaksa gitu, kalau kamu nggak lakukan, aku akan bunuh diri. Ya. Apakah pasanganmu emosinya tidak stabil, mudah marah, dan cepat tersinggung? Apakah pasanganmu tipe yang egois, ya, sebelum menikah dan setelah menikah masih egois, mau menang sendiri, suka menyalahkan kamu atau orang lain, ya, tidak mau disalahkan, lari dari masalah, tidak berani bertanggung jawab? Apakah pasanganmu pendendam dan tidak bisa mengampuni? Ya, kalau dari beberapa cek itu ya, kalau misalnya ada 3 hal yang pasanganmu atau suami istri masih ada jawaban iya, gitu ya, mungkin boleh berdiskusi atau boleh mencari pertolongan mentor untuk perkawinan, gitu ya. Sekali lagi bahwa apa yang sudah kita dalam melakukan kegiatan ini adalah kita ingin supaya masing-masing dari kita bisa mengupgrade perkawinan kita menjadi lebih baik lagi. Ya, selain untuk diri kita, ya, menjadi yang terbaik buat pasangan kita, juga yang pasti untuk nanti ke depan buat keturunan. Jadi anak-anak kita boleh belajar, kita punya perkawinan yang sehat, anak-anak kita pun akan meneruskannya kepada generasi yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih kepada Pak Rudi untuk pemaparan materinya di sesi yang pertama. Untuk selanjutnya kita akan langsung buka untuk pertanyaan sesi pertama ya, Kak Halsa. Ya, betul. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab untuk sesi yang pertama. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya mengenai topik yang sudah dibawakan atau mengenai tentang pernikahan, bisa dibuka mic-nya untuk langsung bertanya atau bisa juga mengetik di chat. Nanti akan kami bantu untuk kami bacakan.
Apakah ada yang ingin bertanya dari Bapak atau Ibu? Saya Mbak mau nanya. Ya, silakan Bu Erika. Iya, halo Pak Rudi, saya Erika. Saya mau nanya dong dari penjelasan Ya. Bapak tadi tuh ada nggak sih tools yang bisa mengukur, tadi kan Bapak menyebutkan beberapa kategori untuk, kalau ini pasangan udah mulai ini harus mulai konsultasi gitu kan ya. Ada nggak sih tools yang untuk memeriksa apakah pernikahan kita tuh masih sehat atau sudah parameternya ke kanan atau ke kiri, harusnya kan balance kayak gitu. Ada nggak sih Pak toolsnya? Oke. Ini Kasih. dikumpulkan dulu, apa langsung dijawab, Helsa dan Putri? Langsung jawab ya. Oke, Bu, terima kasih Bu Erika. Nanti untuk habis ini Ibu Mona akan kasih materinya, ada assessment untuk dicek ya. Jadi ada toolsnya Bu, habis ini akan disampaikan oleh Ibu Mona. Baik, terima kasih. Oke, baik. Setelah ini karena kita akan melakukan check-up perkawinan ya Kak Helsa, jadi mungkin bisa lihat bersama-sama nanti melalui tools check-up perkawinannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya, boleh langsung di-unmute suaranya. Oke. Mungkin kalau belum ada, kita langsung lanjut ke sesi berikutnya dulu, begitu Kak Helsa? Nanti mungkin sambil berjalan, boleh sambil mengetik di chat, atau nanti boleh disimpan, ditulis dulu, nanti setelah sesi kedua, setelah kita melakukan check-up perkawinan, baru kita nanti akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut. Gitu ya? Oke. Kalau begitu, kita akan persilakan selanjutnya untuk materi check-up perkawinan kepada Ibu Mona Sugianto. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Mohon dicek apakah sudah terdengar suara saya dan sudah terlihat paparannya, Ibu Putri? Ya, sudah Bu, sudah jelas dan screen-nya sudah terlihat. Oke, baik, terima kasih. Baik, jadi terima kasih. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu dan Bapak, baik yang di Zoom ya, kita sama-sama lewat Zoom meeting maupun yang di YouTube Live. Sekarang juga ada Bapak Ibu yang mendengarkan. Nah, jadi saya bersyukur Mas Rudi sudah membagikan dan memberikan challenge untuk refleksi kita begitu ya tentang kehidupan perkawinan yang dikatakan banyak orang memasuki gerbang perkawinan ingin kebahagiaan, tetapi kemudian kita juga melihat bahwa ternyata tidak seideal yang kita kira seringkali begitu ya. Ada banyak hal yang ternyata perlu terus diperhatikan begitu. Nah, tadi menjawab juga pertanyaan Ibu Erika, pertanyaan Ibu sangat luar biasa ya. Jadi dengan segala fakta-fakta tentang perkawinan, lalu aneka masalah kehidupan perkawinan, lalu aneka penyesuaian yang harus dilakukan di dalam perkawinan, ada nggak sih sebuah tools katakanlah atau alat ukur sederhana yang membuat kita wah ini nih udah mulai nggak bener nih, ini udah mulai harus konsultasi nih, misalnya harus konseling nih atau apa gitu ya. Intinya ada semacam alat gitu. Nah, jadi di sini saya akan membawakan yang memang menjadi dasar kita untuk nanti melakukan evaluasi atau check up menyeluruh terhadap perkawinan. Yang akan kita cek itu adalah kualitas perkawinan. Nanti kita akan lihat kualitas perkawinan itu apa saja begitu ya. Nah, ini adalah definisi kualitas perkawinan. Ini menjadi dasar apa yang perlu kita evaluasi dalam perkawinan kita, gitu ya. Nah, dikatakan bahwa kualitas perkawinan itu adalah evaluasi menyeluruh secara global yang sifatnya multidimensional. Jadi bukan hanya satu dimensi, misalnya hanya dimensi tentang relasi saja, tidak. Ataukah dimensi tentang kepuasan saja, kan ada orang bilang kepuasan perkawinan atau kebahagiaan saja, tidak gitu ya, tetapi bersifat multidimensional. Tentang apa? Tentang perkawinan dan atau perilaku dalam perkawinan. Jadi yang dievaluasi adalah tentang perkawinannya, itu bersifat multidimensional, dan perilaku dalam perkawinan ya. Nah, evaluasi ini dilakukan oleh siapa? Oleh individu, yaitu Bapak Ibu yang ada di sini,
maupun oleh pasangan ibu dan bapak. Yang paling bagus gimana Ibu Mona? Sama Mas Rudi, kalau ditanya, yang paling bagus adalah dilakukan oleh berdua, tetapi sendiri-sendiri. Jadi nanti kita akan lakukan assessment untuk check up perkawinan kita. Nanti ibu dan bapak yang ada di Zoom maupun yang sekarang menonton di YouTube tentu sangat boleh untuk mengisi ya di link yang kami berikan. Tetapi nanti kalau memungkinkan, ibu dan bapak juga sangat baik kalau bisa mengajak pasangan untuk mengisi juga. Nanti dari ibu dan bapak mengisi akan ada kopi hasil isian ibu dan bapak. Jadi ibu dan bapak misalnya mengisi di skala berapa begitu ya. Nanti ibu dan bapak akan terima hasil isian ibu dan bapak sendiri itu di email, lewat email. Asal ibu bapak mengisi emailnya benar begitu ya. Nah, tujuannya adalah ibu dan bapak nanti bisa berdiskusi bersama, jadi bersama pasangannya, untuk, oh ini kalau saya memberikan penilaian terhadap ini segini, kalau kamu bagaimana? Itu bisa dibahas bersama, karena ketika mengisi nanti akan ada kopinya ke email masing-masing begitu ya, sehingga bisa didiskusikan berdua begitu. Tapi ini hanya tool saja yang kami akan berikan. Nah, Ibu dan Bapak untuk mengisi assessment ini nanti kami akan berikan waktu kurang lebih 15 menit. Jadi kalau dari pasangan-pasangan yang mengisi itu kebanyakan waktunya berbeda-beda antara 9 menit sampai 15-16 menit. Tapi untuk amannya nanti kami akan ajak ibu dan bapak jeda dulu untuk waktu 15 menit untuk mengisi di bit.ly assessment Cupid. A-nya besar, Cupid-nya semua besar. Nanti akan ada diminta password, ibu dan bapak bisa mengisi passwordnya, huruf kapital semua, Cupid 2020 sambung semua. Begitu, seperti yang ada di screen, ya, seperti yang ada di sharing oleh kami. Nah, kita nanti akan jeda 15 menit, kami akan membawakan lagu-lagu ya, mungkin sambil musik biar ibu dan bapak juga bisa cukup menikmati. Begitu. Saya akan stop share dulu, mungkin bisa minta bantuan Ibu Putri dan Helsa untuk mengetik link bit.ly assessment Cupid ini dan passwordnya di ini ya, di Zoom chat ya, di chat. Begitu. Saya akan stop share dulu. Sampai sini mungkin cukup dipahami, Ibu dan Bapak ya. Baik, itu sudah diketik oleh Putri. Mohon diberikan juga passwordnya Ibu Putri. Jadi passwordnya adalah Cupid 2020. Saya akan menunggu Ibu dan Bapak di link di bit.ly ya. Nanti akan ketahuan Ibu dan Bapak yang sudah submit ya. Jangan khawatir, ini tidak Ibu dan Bapak akan menerima hasil masing-masing sesuai email. Jadi makanya tolong emailnya dicantumkan yang benar, nanti akan ada ke email. Nanti dari email yang Bapak Ibu terima dari hasil mengisi, kita akan maknai setelah 15 menit. Jadi menjawab juga pertanyaan tadi Ibu Erika. Jadi memang kalau saya mengisi ini artinya apa, maknanya apa, lalu saya harus bagaimana gitu ya. Nanti kita akan bahas setelah 15 menit. Begitu. Mungkin ada ibu bapak yang kurang jelas. Kalau sudah jelas, saya kembalikan kepada Ibu Putri dulu. Sama Helsa, silakan. Ya. Baik, terima kasih Ibu Mona. Untuk Bapak Ibu, boleh silakan langsung mengakses. Baik, waktunya sudah habis ya Bu Mona untuk 15 menit. Baik, ya. Ibu dan Bapak, kita akan sama-sama mengolah apa yang sudah kita isi ya dan refleksikan. Sebelum kita mulai, kita akan membutuhkan kopi dari jawaban Ibu dan Bapak yang ada di email. Jadi mohon email dicek, lalu Ibu dan Bapak berdasarkan hasil jawaban itu, kita akan memberikan pemaknaan begitu ya. Saya akan share screen lagi. Ibu dan Bapak, kalau nanti setelah sesi kita ini berakhir, baik yang di Zoom maupun yang menonton lewat YouTube, kalau Ibu dan Bapak ingin misalnya meminta pasangan atau menganjurkan pasangan lain untuk mengisi, boleh saja. Yang penting Ibu dan Bapak memberikan kepada mereka linknya, lalu juga passwordnya ya. Jadi supaya membantu. Tetapi untuk bagaimana memaknainya, kita akan coba sama-sama di pertemuan kita ini.
Baik, Ibu Putri sudah bisa terlihat? Ya, sudah terlihat, Bu. Ya, baik, terima kasih. Baik, ini adalah link kita tadi. Sekarang kita akan coba memaknai bersama perlahan-lahan begitu ya. Nah, Ibu dan Bapak, kalau tadi Ibu dan Bapak mengisi begitu ya, ada pertanyaan-pertanyaan, ada yang bentuknya adalah menentukan scaling gitu ya, 0 sampai 10. Lalu ada juga yang di akhir-akhir kita ada pertanyaan reflektif yang pertanyaan terbuka gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih dari kualitas perkawinan itu yang ingin kita lihat? Tadi dikatakan bahwa kualitas perkawinan itu kan multidimensional sifatnya begitu. Jadi kalau dari peneliti-peneliti ya terutama di bidang psikologi tentang perkawinan, itu sebetulnya kesepakatan tentang kualitas perkawinan aja itu udah sulit dicari saking banyaknya beragam begitu ya. Tetapi semuanya setuju bahwa kualitas perkawinan itu tadi sifatnya multidimensional. Jadi kita tidak mudah untuk hanya satu aspek saja begitu ya. Nah, untuk kualitas perkawinan itu dimensinya secara besar ada 2, yang intrapersonal dan interpersonal. Intrapersonal itu berarti yang sifatnya dari dalam diri, yang interpersonal adalah antar pribadi, jadi antar individu dengan pasangannya begitu. Nah, yang intrapersonal ini apa artinya? Artinya kalau yang intrapersonal ini artinya bagaimanapun relasinya, ya, hubungan interpersonal antar pribadi dengan yang lain, tetapi kalau misalnya individu itu mengatakan saya baik-baik aja, saya puas dengan perkawinan saya, padahal kita lihat bahwa perkawinannya tuh, aduh suaminya nggak benar misalnya gitu ya, terus kayaknya anaknya juga nggak terurus gitu misalnya ya, kurang terurus atau apalah. Tapi kalau dianya pribadi orang tersebut merasa bahwa dia puas dan bahagia dengan perkawinan, ya udah, tutup cerita gitu ya. Nah, itu adalah yang sifatnya intrapersonal. Penilaiannya, penghayatannya, bagaimana dia mempersepsikannya itu tergantung dari individu itu. Jadi mau pasangannya kayak apa tidak terlalu masalah gitu ya. Nah, tetapi berbeda dengan yang sifatnya adalah interpersonal. Yang interpersonal itu memang sangat tergantung dengan relasi berdua, jadi antara pasangan dengan individu. Ya, jadi ada intrapersonal yang sifatnya lebih banyak tergantung kepada si individu itu sendiri, ada yang interpersonal yang sifatnya adalah memang tergantung dari relasi berdua. Jadi ngaruh gitu ya, pasangan seperti apa ngaruh di yang dimensi interpersonal. Nah, isinya intrapersonal itu apa saja? Kepuasan perkawinan. Lalu yang berikutnya adalah kebahagiaan perkawinan, yang dikatakan happy nggak kamu dengan perkawinanmu, gitu ya. Nah, kalau interpersonal itu lebih kepada intimacy, ya, keintiman hubungan berdua, penyesuaian diri, adjustment, lalu yang ketiga adalah conflict resolution dan komitmen. Ini kami satukan dari hasil penelitian dan studi literatur gitu ya, kami jadikan satu begitu ya. Nah, kita sekarang akan melihat berdasarkan respon Ibu dan Bapak di tools tadi, di check up tadi, kita akan menghitung masing-masing bagian gitu ya, masing-masing bagian. Marital satisfaction itu adalah bagian 1A ya, 1A. Ibu dan Bapak tolong dijumlahkan marital satisfaction di bagian 1A itu ada 5 item, Ibu dan Bapak jumlahkan. Misalnya Ibu dan Bapak tadi ada 10, 7, ditambah 8, ditambah 6, ditambah 7 gitu ya, ditambahin. Begitu juga marital happiness itu ada 5 item, silahkan dijumlahkan, penjumlahannya berapa untuk kelompok 1B. Lalu untuk intimacy itu adalah bagian 2A disebutnya ya, itu ada 10 item, Ibu dan Bapak tolong jumlahkan. Jadi nilai skor maksimumnya 100 karena masing-masing item, masing-masing skala 0 sampai 10 ya. Begitu juga dengan adjustment itu ada 10, silakan dihitung, dijumlahkan. Lalu conflict resolution dan komitmen juga ada 10 ya. Jadi marital satisfaction ada 5, maksimum 50, marital happiness 5, maksimal 50, intimacy, adjustment, dan conflict resolution komitmen itu masing-masing 10, jadi 100, masing-masing 100.
Ya. Nah, kita akan mempelajari tidak di total. Jadi kita tidak akan membuat total kualitas perkawinan kita total gimana, tidak. Justru kita akan melihat bagian per bagian, baik yang intrapersonal, bagaimana kita menilai dan menghayati perkawinan kita sendiri, tidak tergantung pasangan kita, tapi yang interpersonal, relasi berdua diperhitungkan, itu seperti apa. Sehingga kita bisa tahu, oh saya skornya rendah di mana, skornya tinggi sudah baik di mana, begitu ya. Nah, ini bisa dijadikan diskusi dengan pasangan. Kita sekarang akan bahas satu-satu, Ibu dan Bapak. Kalau ada pertanyaan yang takut terlewat, Ibu dan Bapak bisa lewat chat ya. Nanti mungkin Ibu Putri bisa membantu memantau. Nah, ini adalah marital satisfaction. Jadi bagian 1A, Ibu dan Bapak sudah punya skor total maksimal 50, dan ini adalah kategorinya. Ya. Apa itu marital satisfaction? Marital satisfaction itu adalah penilaian, dan karena mengatakan penilaian, di situ ada menggunakan aspek kognitif, menggunakan ranah kognitif kita, kemampuan kita berpikir. Untuk memberikan penilaian, kita membutuhkan berpikir. Tentang apa? Tentang seberapa perkawinan dianggap memuaskan. Bagi siapa? Bagi individu yang terlibat di dalamnya. Jadi, kalau Ibu dan Bapak lihat, kita tidak pusing dengan apakah pasangan puas nggak dengan perkawinan. Tapi yang kita nilai sekarang adalah apakah saya puas nggak dengan perkawinan saya, begitu ya. Lah, kalau pasangannya bisa nggak ada satu sepasang yang istrinya puas banget, tapi suaminya tidak puas banget? Ada. Kenapa kok bisa begitu? Karena tadi kepuasan perkawinan itu sifatnya intrapersonal. Ada di dimensi intrapersonal. Jadi bisa saja saya puas, yang lain nggak puas. Bisa saja dia puas, saya tidak puas. Bisa saja. Karena itu tergantung pada diri kita, begitu ya. Nah, jadi apa saja di dalamnya di marital satisfaction itu yang diukur. Tadi Ibu dan Bapak pasti yang sudah mengisi sudah tahu, begitu ya. Harapan-harapan. Kadang-kadang ada tadi oleh Pak Rudi sudah disampaikan, gitu ya. Ada harapan-harapan ketika memasuki perkawinan tuh harapannya tinggi banget. Harapan yang tinggi itu contohnya adalah, dan nggak mungkin juga, misalnya kayak cerita dongeng Cinderella, gitu ya, Putri Salju, di mana ketika akhirnya pangeran dan putri menikah, lalu happily ever after, hidup bahagia selama-lamanya. Kesannya pernikahan itu memasuki gerbang bahagia, lalu selamanya bahagia. Ya, kalau saya lihat tidak ada yang seperti itu. Ya, seperti apapun, seideal apapun pasangannya, sekeren apapun pasangannya, sebaik apapun pasangannya, tetap perkawinan tidak ada. Sehingga akhirnya dari hasil penelitian, orang yang memasuki perkawinan dengan harapan yang terlalu tinggi dan orang yang memasuki perkawinan dengan harapan yang terlalu rendah itu bermasalah dalam marital satisfaction. Kita kebayang ya, Ibu dan Bapak ya, kalau kita ngarep banyak, ya alasan kita bisa kecewa kan juga banyak, gitu ya. Jadi kalau kita tidak ngarep sama sekali pun, misalnya, oh udahlah, udah nggak ada harapan lah, perkawinan itu juga nggak usah ngarep apa-apa, itu juga nggak benar juga, gitu. Karena pada dasarnya itu justru harapan itu adalah upaya ketika kita mengharap, bagaimana kita mewujudkan agar harapan itu terjadi, begitu ya. Nah, jadi artinya kalau dari hasil penelitian, ketinggian harapannya sama kerendahan harapannya nggak bagus. Harusnya ya sedang-sedang aja. Ya, jadi, tetapi yang dimaksud, salah satu yang dimaksud kepuasan adalah kalau apa yang saya harapkan, saya, bukan pasangan ya, apa yang saya harapkan dari pasangan saya, dari perkawinan saya, itu ternyata saya dapatkan, gitu ya. Nah, itu saya temui. Nah, itu berarti puas. Lalu juga satisfaction, kepuasan dilihat dari pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan apa saja? Ya minimal kita tahulah fisik material, ya, makan, sandang, pangan, hubungan seksual, disentuh, misalnya gitu ya. Secara psikologis kita ingin dihargai, ingin merasa diterima, ingin merasa dicintai, ingin dihargai, gitu ya, ingin punya apa ya? Punya rasa diinginkan, ya, aspek-aspek psikologis. Lalu juga kebutuhan spiritual. Ibu dan Bapak hampir di semua budaya, di semua negara, perkawinan itu tidak pernah bisa terlepas dari unsur-unsur yang sifatnya
beyond gitu ya. Unsur ekspresi maksudnya gini, perkawinan itu di mana-mana, di semua budaya ya Ibu dan Bapak, di semua agama, di semua negara, itu tidak pernah dikaitkan hanya dengar selembar surat yang kemudian pengesahan di kibar-kibar nih loh, surat gue udah kawin gitu ya. Bukan sekedar itu, di mana-mana. Sehingga akhirnya perkawinan dalam berbagai budaya dan agama itu selalu disertai dengan pesan-pesan kebijaksanaan gitu ya, dengan penuh dengan nilai-nilai luhur ya, itu ada wejangan-wejangan yang menjadi landasan nilai-nilainya itu selalu ada. Kenapa? Karena perkawinan itu memang tidak pernah hanya bersifat fisik material, tetapi ada eksistensial di situ, ada spiritual di situ gitu ya. Makanya kenapa kalau dalam pendekatan banyak agama dalam upacara perkawinan gitu ya, seperti itu selalu ada agama apapun, selalu ada nasihat-nasihat bijak, ada tokoh-tokoh yang dikagumi, ada teladan-teladan gitu ya, yang berkaitan dengan spirit dari perkawinan itu sendiri ya. Dan di mana-mana perkawinan itu diciptakan memang untuk sebuah kelanggengan. Ya, jadi kalau memang orang tidak yakin, akhirnya ya udahlah jangan menikah dulu. Kenapa? Karena memang pernikahan diharapkan untuk langgeng gitu ya. Kenapa? Karena ada kebutuhan, tadi dikatakan oleh Pak Rudi bahwa kebutuhan perkawinan ini sekarang walaupun di beberapa, bukan di beberapa, di cukup banyak negara sekarang untuk perkawinan itu sudah turun gitu ya. Jangankan gimana mau beberapa negara itu sudah menjadi populasi penduduk tua katanya gitu ya. Kenapa? Karena banyak pasangan-pasangan yang memutuskan untuk tidak menikah dan tidak punya anak. Ya gimana mau punya anak kalau menikah nggak mau, gimana mau merawat anak-anak gitu. Jadi akhirnya populasinya populasi tua gitu, karena pernikahan tidak lagi menjadi sesuatu yang dipilih gitu ya untuk orang bahagia. Karena ternyata nama dalam tanda petik perkawinan itu sudah ada dalam tanda petik cacatnya, bahwa mana katanya perkawinan bawa bahagia kayak cerita Cinderella, bohong, enggak juga gitu ya. Nah itu yang tadi dikatakan bahwa akhirnya kebutuhan fisik, material, psikologis dan spiritual dan perkawinan itu sendiri mungkin tidak dikatakan memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini begitu ya. Artinya nggak pakai perkawinan saya bisa kok kaya, saya bisa cari makan sendiri misalnya ya. Lalu secara psikologis untuk bahagia, untuk saya ngerasa bahwa saya bermakna, nggak butuh pakai perkawinan. Yang ada karir saya sukses juga cukup, kenapa harus menikah misalnya. Kemudian secara spiritual, nggak butuh perkawinan juga, saya bisa hidup baik, berdoa, bersembahyang, menjalankan ritual agama misalnya gitu ya. Nah itu kita coba lihat. Tapi intinya memasuki perkawinan, kepuasan atau tidak, kita puas atau tidak dengan perkawinan berkaitan dengan harapan, pemenuhan kebutuhan, dan yang ketiga adalah manfaat atau guna perkawinan itu bagi kita. Mungkin terkesan kayaknya kita egois banget sih, nanyain tentang kepuasan perkawinan gitu ya. Nah tapi memang akhirnya ketika kita mengatakan ini adalah sesuatu yang ranahnya kognitif, kita pikirin ini akan masuk. Apakah harapan saya terwujud, apakah kebutuhan saya terpenuhi, apakah relasi atau perkawinan ini bermanfaat buat saya, atau bawa sial aja misalnya gitu ya. Ada yang pokoknya sama lu tuh hidup sama lu gitu ya, ini sampai ke ucap misalnya. Nggak ada untung-untungnya buat gua gitu ya. Yang cari duit gua, yang kerja gua, yang repot gua, yang capek gua, masih aja dituntut misalnya. Nggak ada untung-untungnya kawin sama lu. Nah, kalau sampai keucap begitu, berarti kita melihat berdasarkan manfaat atau guna, begitu ya. Dan secara kepuasan pastinya nggak puas. Gitu. Nah, Ibu dan Bapak silahkan untuk aspek, untuk dimensi pertama ini, di bagian 1A, Ibu dan Bapak kategorinya apakah tidak puas, kurang puas, puas, atau sangat puas. Ya. Nah, ini kenapa sederhana banget ya? Kita buat sederhana dulu. Saya berharap Ibu dan Bapak punya kesempatan untuk mendiskusikan hasil ini dengan pasangan ketika pasangan nanti sudah mengisi dan ada skornya juga. Ibu dan Bapak bisa bantu, skalanya dia begini. Dia skornya ada di 24, berarti dia kurang puas, sedangkan kok saya sangat puas ya. Berarti gue sendiri nih yang merasa bermanfaat, kebutuhan gue terpenuhi. Mungkin kebutuhan dia ada yang belum terpenuhi. Nah, kita bisa ngobrol. Begitu juga kalau ternyata kita nggak puas, tapi pasangan puas misalnya. Berarti kita bilang bahwa, berarti ada ya harapan, kebutuhan, atau manfaat, atau kegunaan yang saya belum rasakan, belum temui, gitu ya. Kita perlu komunikasikan.
Nah, ini untuk marital satisfaction. Berikutnya kita akan maju ke bagian 1B, Ibu dan Bapak, tentang marital happiness, kebahagiaan perkawinan. Nah, kebahagiaan itu sebetulnya kalau kita katakan dengan well-being, itu aspeknya banyak. Tetapi ini berkaitan dengan adanya penghayatan atau aspeknya afektif, berarti emosi, afektif ya, tentang seberapa bahagia individu dengan perkawinannya. Nah, kategorinya apa? Gampang saja Ibu dan Bapak yang dikatakan bahagia yang dalam artian marital happiness ini. Hadirnya emosi-emosi positif itu misalnya senang, surprise yang senang maksudnya ya, kagum, sayang gitu ya, kangen, itu juga masih bisa emosi positif. Dan ketiadaan emosi negatif. Artinya yang dikatakan bahagia itu artinya semakin banyak emosi positifnya, semakin sedikit emosi negatifnya. Walaupun kita tahu bahwa perkawinan di mana-mana tidak ada yang senang terus. Ada saatnya di mana kita kalau merefleksikan perkawinan kita, justru saya menemukan terutama di pasangan-pasangan yang sudah usia lanjut ya Ibu dan Bapak, yang mengharukan banget Ibu Bapak, pasangan-pasangan usia lanjut ya. Mereka seringkali menemukan bahwa ketika mereka mengenang perkawinan, pengalaman-pengalaman berkesan dalam perkawinan, itu justru bukan pengalaman-pengalaman yang senang, bukan waktu jalan-jalan ke luar negeri, bukan waktu honeymoon gitu ya, tapi ketika justru mereka menghadapi saat-saat sulit bersama, gitu ya. Jadi menakjubkan. Jadi di sini kita melihat secara mudah saja bahwa emosi positif hadir, kita baik, kita merasa senang tadi. Kalau emosi negatif kan misalnya kayak takut, cemas, marah, ya, benci, minder, gitu ya, malu, gitu, guilty feeling, ya. Nah, itu semakin sedikit semakin baik, tentu saja ya. Kalau namanya bahagia kan emosi positif semakin banyak, emosi negatif semakin sedikit, itu kan kita bahagia ya. Kan kita susah ngomong kita bahagia kalau kita lagi rasa bersalah atau lagi marah banget. Kalau Mona lagi marah banget ditanya, Mon, kamu bahagia nggak? Udah pasti jawabannya enggak gitu ya. Lagi ngamuk kok ditanya bahagia apa enggak gitu. Nah, jadi ini untuk sederhana seperti ini. Dan untuk kategorinya Ibu dan Bapak bisa cek juga, karena skornya 50, kita juga akan masukkan kurang bahagia, bahagia, sangat bahagia, tidak bahagia. Itu karena di aspek ini item-itemnya tadi kebalik ya. Jadi item negatif. Jadi justru kalau skornya rendah berarti kategorinya lebih bahagia. Tapi kalau skornya tinggi berarti kategorinya justru tidak bahagia ya. Jadi ini kebalik karena item-itemnya item-item negatif. Baik. Itu tentang marital happiness. Saya akan lanjut lagi, Ibu dan Bapak, supaya nanti kita punya kesempatan untuk berdiskusi ya, sebentar. Nah, lalu yang berikutnya adalah intimacy. Intimacy ini bagian 2 ya, Ibu dan Bapak, jadi 2A. Tadi adalah interpersonal, antar pribadi. Yang pertama, intimacy, keintiman. Apa sih intimacy itu? Intimacy itu melibatkan penilaian, intimacy melibatkan penilaian, jadi aspek kognitif dan penghayatan, aspek afektif, tentang kedekatan dan kehangatan. Jadi tentang kedekatan dan kehangatan dalam relasi dengan seseorang. Seseorang ini berarti pasangan kita. Nah, ini ada kategorinya, silakan Ibu dan Bapak karena skor maksimal 100, keintimannya seperti apa. Nah, aspek yang dinilai adalah kebersamaan, komunikasi, saling memberi menerima, rasa aman dan nyaman saat bersamanya, persahabatan, mungkin Ibu dan Bapak ada yang mendaftar di perkawinannya sudah 30 tahun, tapi ada yang baru mau memasuki perkawinan, ada yang 16 tahun, ada yang 9-10 tahun, banyak ragamnya ya yang mendaftarkan untuk saat ini. Tetapi Ibu dan Bapak yang sudah menjalani, itu kebanyakan merasakan bahwa ketika kita sudah menikah, pasangan pernikahan itu mereka seperti sahabat gitu ya, karena menjalani kehidupan, ya mungkin beda lah sama orang yang baru pacaran ya, kalau dalam hal misalnya gairah, tentang ketertarikan secara fisik, mungkin udah nggak seperti dulu gitu ya, mungkin ada yang sudah lebih tebal ukurannya, atau sudah lebih kendur kulitnya gitu ya, tapi kualitas persahabatan lah yang membuat akhirnya sebuah perkawinan bertahan panjang begitu ya, ketika ketertarikan fisik sudah tidak lagi menjadi yang dominan gitu.
Nah, persahabatan ini terbukti ibu dan bapak sangat baik hadir dalam perkawinan, karena perkawinan yang langgeng semua ketika kita tanya Pak Sutri yang sudah di atas 30 tahun menikah, ya, itu mereka kebanyakan mempunyai kualitas persahabatan, ya, luar biasa itu ya. Lalu kehadiran rasa rindu, ya, gairah, tadi gairah, rasa diinginkan, romantis, hubungan seksual, ya, ini juga masuk ke intimacy. Jadi kalau dalam perkawinan, interaksi dan hubungan seksual ibu dan bapak seberapa puas, seberapa itu apa ya, menjadi hal kekuatan, itu masuk ke intimacy. Ya, karena hubungan seksual dalam suami istri itu bukan yang dikategorikan dalam artian apa ya, mungkin banyak Pak Sutri yang ibu bapak terutama yang sudah punya anak gitu ya, organ-organ reproduksi tidak lagi digunakan untuk bereproduksi, tetapi untuk rekreasi begitu ya. Jadi seksual itu adalah interaksi seksual itu adalah sebuah hubungan, sebuah keintiman yang bisa dinikmati bersama oleh suami istri. Dan itu juga bisa sangat menguatkan gitu ya. Karena cukup banyak pasangan suami istri yang ketika mereka mengalami masalah dalam perkawinannya, masalah kepercayaan dan lain-lain, secara seksual juga polanya terganggu begitu ya. Jadi secara seksual polanya terganggu, entah jadi agak jijik dengan pasangan, entah justru lebih bergairah, lebih ingin melakukan hubungan seksual, tetapi dengan maksud untuk apa ya, untuk melipur luka misalnya gitu ya. Ada pasangan-pasangan yang menggunakan hubungan seksual untuk menyelesaikan masalah. Misalnya lagi nggak oke gitu ya, hubungannya lagi nggak oke, kita sebetulnya kurang saling percaya, tapi tidak didiskusikan dengan baik, tidak ada problem solving, tapi udahlah dengan seks berarti beres. Gitu. Atau udah mau nge-seks sama gue berarti lu udah nggak marah dong. Padahal bisa saja ibu dan bapak walaupun hubungan seksual terlihat baik-baik saja, terlihat memuaskan, tapi sebetulnya masalah tidak selesai gitu ya. Nah, di sini kita perlu banyak, makanya tadi multidimensional. Ya, ini adalah untuk intimacy, ibu dan bapak bisa lihat, dan kualitas persahabatan tadi menjadi penting ya untuk hubungan-hubungan yang langgeng. Nah, yang berikutnya adalah 2B. Untuk 2B itu tentang marital adjustment. Itu adalah penilaian dan penghayatan tentang penyesuaian diri dalam relasi perkawinan. Ya, ini kategorinya sudah ada, ibu dan bapak bisa lihat, lalu bisa tentukan. Dan untuk aspeknya tadi pembagian tugas, baik dalam rumah tangga maupun parenting sebagai orang tua ya. Lalu pengelolaan keuangan ini juga tadi oleh Pak Rudi sudah disampaikan bahwa banyak perkawinan berakhir dengan perceraian. Salah satu topiknya adalah keuangan, selain pihak ketiga, kehadiran pihak ketiga ya. Tapi soal topik duit, kalau ibu dan bapak anggap bahwa masalah duit itu pasti masalah kurang duit, belum tentu ibu bapak. Karena yang kebanyakan duit juga jadi masalah juga gitu ya, ketika pengelolaannya tidak baik. Jadi bukan hanya soal kurang gitu uangnya. Lalu pengembangan, baik pengembangan diri pribadi ya tentang apa karakter, pengembangan tentang apa, tapi juga karir profesional ya. Jadi adjustment itu bagaimana individu ketika sudah memasuki perkawinan, dia tetap mengembangkan dirinya, potensi-potensinya, hobinya, minatnya, karakter-karakternya gitu ya, keterampilan-keterampilannya, tapi secara profesional atau karir dia juga baik gitu ya. Nah, itu seperti apa pengembangannya? Adjustment-nya. Relasi dengan keluarga besar ya, di sini ada mantu, mertua, terus ipar-ipar ya, coba dicek apakah itu oke apa enggak. Penerimaan ya, penerimaan terhadap pengalaman masa lalu pasangan, kepribadian pasangan, pekerjaan pasangan atau profesi pasangan, dan kebiasaan-kebiasaan pasangan. Ya, ada yang karena kebiasaan kecil kita jadi nggak sreg dengan pasangan kita dan gagal adjustment gitu, gagal menyesuaikan diri dengan kebiasaan. Misalnya kebiasaan yang nggak disukai sama sekali dari pasangan, misalnya merokok kah, atau tidur ngorok kah gitu ya, atau suka berantakan, orangnya kurang bersih, kalau naik ke tempat tidur kakinya kadang-kadang masih kotor atau apapun ya, bisa saja itu tentang kebiasaan-kebiasaan. Nah, lalu yang terakhir adalah 2C, itu adalah tentang resolusi konflik dan komitmen. Jadi penilaian dan penghayatan tentang penyelesaian masalah dan kesetiaan dalam relasi perkawinan. Ini kategorinya ibu dan bapak bisa lihat, nanti bisa didiskusikan, dan untuk aspek-aspek yang dinilai adalah kepekaan hadirnya masalah,
kesediaan untuk belajar dan terbuka atau cenderung ditutupin gitu ya. Kemampuan memecahkan masalah, memaafkan, kepercayaan, kesediaan mendengarkan, kerelaan memberikan kesempatan untuk pasangan main, bergembira, mengembangkan diri gitu ya. Karena kan main, bergembira, mengembangkan diri, melakukan hobinya, itu kan juga butuh diberikan kesempatan oleh pasangannya. Saya mengenal pasangan yang saling mencintai, ibu bapak, saling mencintai. Tetapi istrinya tuh tidak suka karena suaminya penghasilannya cukup baik sebetulnya penghasilannya, tetapi sebagian besar digunakan untuk hobinya. Ya, hobinya ngutak-ngatik motor, ya, motornya memang motor Harley, bagus ya, dia suka banget. Tapi maksud istrinya, ya udah, lu udah tua gitu loh, kalau anak lu yang begitu gua masih ngerti, tapi kalau bapaknya maksudnya ngapain lagi sih gitu ya. Kayak kurang bahagia disebutnya, masa kecil kurang bahagia sama istrinya. Tapi bapak itu ya mau nggak mau orang dia suka banget ya. Nah, tapi karena kadang-kadang tidak diberikan kesempatan atau tidak ada kesepakatan paling tidak ya, bahwa ya udah lu boleh deh main sama teman-teman lu, tapi seminggu sekali aja ya. Pokoknya kalau hari Minggu tuh hari keluarga, lu boleh hari Sabtu deh gitu. Tapi jangan sampai ambil hari Minggu misalnya gitu. Lu boleh nongkrong sama teman-teman motor lu misalnya ya. Nah, itu kan butuh kesempatan juga dan butuh ada komitmen gitu ya untuk oke, saya janji seminggu sekali motoran atau apa ya. Kesabaran, kesediaan untuk menua bersama, ya ibu bapak bisa bayangkan, bersedia nggak menua bersamanya, begitu ya, dan kesetiaan, ya ini menjadi alat ukur, tolok ukurnya, begitu. Nah, ibu dan bapak sebelum saya tutup dan mungkin nanti ada pertanyaan, tadi sudah diinformasikan di awal oleh Helsa dan Putri bahwa kita akan ada 4 sesi lanjutan, gitu ya, untuk check up perkawinan ini dengan membahas masing-masing topik tentang visi, relasi, pembagian peran, dan komitmen. Ini yang akan dibahas secara mendalam di setiap sesi. Dan untuk setiap sesi juga akan ada check up-nya, Ibu dan Bapak ya. Dan check up-nya nanti akan disertai dengan rekomendasi. Jadi check up, kita akan mengevaluasi perkawinan kita dalam hal visi, relasi, peran, dan komitmen di masing-masing. Lalu ada rekomendasinya apa. Jadi secara bertahap pasangan-pasangan akan diajak oleh Pak Rudi dan oleh Mona, kita akan sharing bersama untuk bagaimana, oh iya ya ada pasangan yang seperti ini, ada pasangan yang seperti ini. Dan karena memang nanti topiknya sudah spesifik, di sesi 1-4 memang kita tidak live di YouTube. Jadi hanya betul-betul yang mendaftar di Zoom yang akan kita diskusikan bersama, karena ini akan banyak kita sharing yang sifatnya mungkin lebih personal begitu ya. Nah, itu adalah ini gambaran sesi 1 tentang vision. Nanti kita akan lihat lagi visi-visi dari perkawinan kita masing-masing. Lalu relasi, tadi relasi juga kita akan bahas lagi, terutama untuk forgiveness ya, tentang forgiveness yang banyak menjadi batu sandungan dalam perkawinan-perkawinan gitu ya, terutama yang perkawinan-perkawinan yang sudah ada luka, terutama tentang marital infidelity, Ibu dan Bapak ya. Lalu tentang roles, tentang peran-peran, itu nanti kita akan lihat dari kapan sih sebetulnya pasangan suami istri itu saling dalam tanda petik berebut kekuasaan gitu ya. Kalau sekarang Bapak Ibu perkawinan udah 17 tahun, udah 9 tahun gitu ya, apa nggak telat kalau saya masih pengen berkuasa juga, kok kayaknya saya ditindas banget misalnya gitu ya. Kita akan bahas sebetulnya ya, seperti apa sih proses dari pasangan untuk berbagi peran dan kekuasaan tadi ada. Tapi bahwa kita akan membedakan apa itu power, apa itu force, apa itu daya, apa itu maksa gitu ya. Kita akan lihat, dan ini akan sangat baik Ibu dan Bapak untuk perkawinan kita. Nah, ini tentang komitmen, ini nanti saya akan men-sharingkan di komitmen ini bersama Pak Rudi, contoh-contoh memang suffering dalam perkawinan dan bagaimana pasangan-pasangan perkawinan yang kami dampingi maupun subjek-subjek penelitian gitu ya, menghadapi dan mengatasi penderitaan-penderitaan yang luar biasa berat di dalam perkawinannya begitu ya. Ada banyak perkawinan yang hebat sekali Ibu dan Bapak ya, kita betul-betul tidak sangka ketika kita mengatakan kok bisa ya ada orang sesabar itu, oh ada orang setia itu ya. Jadi kita selalu banyak mendengarkan kisah yang tidak setia, yang jelek gitu ya. Kami akan berikan betapa banyaknya perkawinan-perkawinan yang luar biasa
bisa kita pelajari bersama gitu ya. Nah, lalu juga Ibu dan Bapak, kami sangat senang kalau Ibu dan Bapak juga bisa terlibat dalam support group yang diadakan oleh Familia. Untuk Agustus nanti kita akan mulai dengan A Time to Heal ya. Ini untuk sharing, inspiring, meaning, and healing. Di mana support group ini bebas untuk orang dewasa, untuk kita saling berbagi, menginspirasi, menemukan makna, dan disembuhkan. Dan sifatnya tidak berbayar, Ibu dan Bapak ya. Jadi ini dari kita untuk kita gitu ya. Kita sama-sama men-sharingkan gitu ya, dengan aturan main tertentu, nanti kita akan buat. Ini semua online. Lalu Ibu dan Bapak juga semoga sudah terpapar informasi bahwa setiap Selasa jam 7 sampai jam 8 malam di Sonora Bandung, dan ini live di YouTube juga ya, kita akan bahas Klik Mona ya, itu ada beberapa, dan untuk Agustus nanti temanya adalah karakter bangsa ya. Nanti Ibu Bapak bisa akses, ini sangat baik juga untuk pendidikan karakter dalam keluarga untuk anak-anak. Nah, baik, dari saya cukup, Ibu dan Bapak. Saya akan serahkan kembali kepada Ibu Putri dan Helsa sebelum kalau kita nanti ternyata ada tanya-jawab. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bu Mona atas paparannya. Nah, untuk berikutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab selama kurang lebih 15 menit. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, mengenai sesi ini maupun sesi sebelumnya dengan Ibu Mona maupun dengan Bapak Rudi, bisa meng-unmute mic-nya atau bisa juga diketik di kolom chat, nanti akan kami bantu untuk kami bacakan. Apakah ada yang ingin bertanya dari Bapak dan Ibu atau sudah sangat jelas sekali semua paparannya? Oke, sepertinya masih belum ada yang bertanya nih, Putri. Iya, betul. Mungkin buat Bapak Ibu tadi seperti yang Kak Helsa juga sudah tanyakan, kalau sudah cukup jelas mungkin juga bisa memberikan respon lewat memberikan jempol via reaction di Zoom, atau mungkin bisa berkomentar di kolom chat. Oke, dari Bapak dan Ibu Alvin sudah memberikan jempol, sudah jelas, sudah cukup. Berarti sudah jelas ya? Ya. Ya. Oke. Oke, dari Ibu Sali dan juga Ibu Sylvia juga sudah memberikan jempol, dari Kak Tita juga sudah memberikan jempol. Terima kasih Bapak Ibu untuk responnya. Kalau masih ada yang mau mengajukan pertanyaan, kami masih ditunggu ya untuk kita bisa interaksi langsung atau via chat. Iya, betul. Baik, Ibu Putri sama Helsa, mungkin kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tetapi diinformasikan juga kalau untuk link masih bisa untuk diisi oleh pasangan ya, Ibu dan Bapak boleh mengisi dengan pasangan bisa diminta mengisi maupun pasangan lain, tetapi tetap ada panduan begitu ya, pemaknaannya seperti apa. Itu sih untuk dari saya, Ibu Putri dan Helsa. Mungkin kalau tidak ada bisa kita tutup. Iya, oke, baik. Terima kasih Bu Mona. Juga mungkin informasi tambahannya, materi hari ini dari Bapak Rudi dan Ibu Mona nanti akan kita share di grup ya, Bu. Ya. Bu Mona dan Pak Rudi. Jadi mungkin masih bisa untuk di-refresh lagi atau dipelajari lagi bersama pasangan. Berikut juga linknya juga sudah saya berikan via grup. Baik, kalau begitu, dari Kak Halsa mungkin berarti kita sudah bisa tutup kegiatan kita siang ini. Ya, kita akan menutup kegiatan kita dalam pagi sampai siang ini. Saya ucapkan terima kasih, kami ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir, datang mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Bapak Rudi Mulya dan Ibu Mona Sugianto mengenai check-up pernikahan. Kami mohon maaf juga bila ada kekurangan, baik dari kata maupun dari perilaku. Untuk materi tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Putri akan di-sharekan melalui grup WhatsApp.
Lalu untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, kita ada 4 kali lagi sebenarnya sesi dengan tema yang berbeda-beda, seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Mona. Untuk pendaftarannya nanti akan ada link yang bisa kami bagikan juga melalui grup WhatsApp. Jadi nanti dari situ Bapak dan Ibu bisa mendaftar untuk mengikuti sesi 1 sampai sesi 4 yang dilakukan setiap hari Kamis malam. Begitu. Baik, kalau begitu saya Helsa Novita, Putri, Ibu Mona bersama Bapak Rudi, kami dari tim Adfamilia mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang boleh diberikan kepada kami untuk bisa menyampaikan materi ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara-acara Adfamilia berikutnya. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Bu dan Bapak untuk partisipasinya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.